Apel pagi masih sama Cipa ya, Sobat Tidar sampai jam 10 nanti. Sobat Tidar di jam 8 sampai jam 10 nanti ada sesi spesial banget nih ya, Radio Talk Show barengan sama DPRD Provinsi Jawa Tengah, kerjasama Diskominfo Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah dengan tema mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Dan narasumber pada pagi hari ini adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada Bapak Sukardiono, Bapak Joni Kristianto, dan Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Dan di tahun 2024 ini, sahabat Tidar, Jawa Tengah bakalan jadi tuan rumah gelaran HUT Dekranas 2024 dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-25 PKK yang mengusung tema Tumbuh Bersama Memajukan Warisan Bangsa. Dan Sobat Tidar, event ini bakalan digelar di Surakarta ya, tanggal 15 sampai 18 Mei 2024. Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan kerajinan tangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin di Indonesia. Tahu banget lah ya Sobat Tidar, Jawa Tengah itu punya ekonomi kreatif dan UMKM yang potensial banget buat dikembangin. So, buat bahas hal ini, sudah hadir di studio ya Bapak anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Joni Kristianto. Pagi Pak. Selamat pagi, sehat-sehat ya Pak? Pagi para pendengar Radio Tidar di Kota Magelang dan sekitarnya. Siap, selamat datang lagi Pak di Magelang. Sehat-sehat Bapak? Yeah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat Sobat Tidar nih ya yang mau tanya-tanya, Cipa buka line interaktif di 0878 0878 9430. Jangan lupa Sobat Tidar yang mau nanya-nanya, cantumin nama dan alamat ya Sobat Tidar. Langsung aja nih kita ke Bapak Joni Kristianto. Jadi Bapak kan sekarang ada 35 kota dan kabupaten ya di Jawa Tengah ya Pak? Betul Mak. Iya, dengan salah satu penduduk terbesar di Indonesia juga. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana Bapak melihat potensi ekonomi kreatif di Jawa Tengah, khususnya di dapil Bapak? Yeah. Sebelum kita sama-sama membicarakan ekonomi kreatif, tentu kita akan mendasarkan dulu pada apa sih ekonomi kreatif itu? Kan gitu. Menurut Mbak Cipa apa Mbak? Ayo ya. Aduh. Jadi ya ini mumpung ini kita bertemu, tentu kita akan bicarakan hal yang mendasar dulu. Membedakan ekonomi kreatif dengan yang lainnya itu apa? Iya. Ya kan begitu? Iya Pak. Jadi ekonomi kreatif adalah sebuah konsep ekonomi yang dianggap baru. Baik. Dianggap baru. Dan ekonomi yang baru ini mendasarkan pada informasi dan kreativitas yang itu berbasis pada sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya itu tidak mendasarkan diri pada teknologi informasi, tidak mendasarkan diri dengan kreativitas, dan itu industri yang padat modal massal begitu, artinya itu bukan Ekonomi kreatif, ya. kan begitu. Itu mendasari dahulu seperti itu. Dan karakteristik ekonomi ini adalah diperlukan kolaborasi antara beberapa aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu ada intelektualnya. Baik. Kan itu yang merumuskan bahwa ke depan nanti akan ada kecenderungan seperti apa, kan begitu. Itu mereka merumuskan, kemudian dunia usahanya dan tentu pemerintah. Jadi bisa dikatakan bahwa awal mula dari ekonomi kreatif adalah ide atau gagasan, dan tentu pengembangannya tidak terbatas dalam beberapa bidang saja, tapi semua bidang selama itu bisa ada gagasan baru, kan gitu. Lalu bisa dirumuskan bahwa itu bisa untuk mendorong memiliki daya ungkit dalam hal perekonomian, itu bisa dikatakan sebagai ekonomi kreatif. Contoh yang mungkin tidak pernah kita bayangkan adalah ada perusahaan mungkin tidak punya sepeda motor, tapi bisa membuka layanan ojek di seluruh Indonesia. Nah itu. Oh iya. Itu kan sebuah gagasan awalnya. Iya betul Pak. Kalau kemudian juga ada lagi yang kalau yang mobil, misalnya mobil itu tidak punya garasinya, mobilnya di mana entah, tapi juga bisa. Itu gagasan-gagasan seperti itu.
Nah tentu tidak hanya terbatas pada yang kita lihat, tetapi juga banyak hal bisa kita lihat di dalam ekonomi kreatif ini. Dan tentu di Jawa Tengah, kita berbicara di Jawa Tengah itu bisa dikatakan paling tidak kreatif. Kenapa kan gitu Pak? Coba, paling sederhana saja, makanan khas Jawa Tengah yang bisa dijual keluar rame mana? Belum tahu sih, makanya belum ada ya Pak. Tapi kalau Mbak Cipa pasti beberapa kali lah, mungkin makan seblak, makan cilok, makan apa. Itu dulu-dulu kan tidak dikenal juga. Iya betul. Tahu-tahu ketika dikemas dengan baik, dijual kemana-mana laku. Nah orang Jawa Barat lebih kreatif. Bahkan Jawa Timur pun kita lihat, kita itu kan tidak heran dengan ayam goreng kan, nggak heran gitu. Tapi ketika ayam goreng dikasih tulisan Lamongan, kita beli loh. Betul Pak. Nah, gitu. Artinya orang Jawa Timur juga lebih kreatif. Tapi kalau Jawa Tengah coba dilihat. Nah disinilah sebenarnya menjadi satu PR bersama kita untuk bagaimana memotret Jawa Tengah ekonomi kreatif mau berbasis apa. Itu yang penting. Karena tentunya sebagai provinsi termiskin nomor 2 se-Pulau Jawa itu kan juga bisa mengisyaratkan bahwa muncul problem di Jawa Tengah kan gitu, yang itu patut untuk bersama-sama kita perbaiki. Betul. Itu Mbak Cipa. Baik, terima kasih. Berarti ekonomi kreatif itu berbasis pada SDM yang berdasarkan kreativitas dan IT ya Pak. Kemudian untuk mengembangkan itu kita perlu aktor berupa intelektual, kemudian dunia usaha dan pemerintah. Dan kita melihat Jawa Tengah ya sahabat Tidar sebagai provinsi paling miskin kedua se-Jawa Tengah, sehingga ini jadi PR kita ya Pak untuk mengembangkan bersama-sama ekonomi kreatif. Kemudian menurut Bapak nih, seperti apa sih Pak peran teknologi sekarang untuk memajukan ekonomi kreatif di Jawa Tengah Pak? Mbak Cipa pernah ke Kaliangkrik betul? Sudah pernah Pak? Ya? Pernah. Di kilometer berapa itu HP-nya nggak dapat sinyal? Oh iya betul Pak. Itu kan. Jadi ada infrastruktur atau sarana prasarana yang memang belum siap. Bahkan saya kemarin itu kalau tidak salah di kota Magelang ini itu dari wilayah hotel Ardita. Lalu kan keluar jalan ini, jalan gede ini, lalu ke kanan, tengah kota habis sinyal itu. Dekat traffic light mau ke Pecinan itu, traffic light persis tuh habis di situ. Mana? Kok bisa ya? Ada satu lokasi yang habis betul sinyal itu. Nah ini di sini menjadi ketika mendasarkan pada teknologi informasi, tentu sarana prasarana teknologi informasinya harus dipenuhi dulu. Betul Pak. Terutama ya kalau kita mau misalnya industri kreatif dalam bidang pariwisata, Nepal, Van Java lah, kalau bisa ya sepanjang jalan itu jangan sampai lah kemudian ada sinyal yang hilang. Karena siapa tahu sepanjang jalan ada yang mau ngevlog ya. Siapa tahu ada yang mau ngevlog, ada yang mau live kan begitu. Kalau itu bisa dilakukan banyak orang tertarik. Enak nge-live di sana apa? Sinyalnya stabil. Tapi kalau mau nge-live tapi hanya kilometer sekian sampai sekian, karena sekian mati. Sayang ya Pak. Sama sekali nggak menarik. Baik. Jadi infrastrukturnya memang harus disiapkan ya Pak. Betul Mbak, betul. Jadi Jawa Tengah ya punya PR besar itu di situ. Tentu bahwa ketika mendasarkan pada teknologi informasi, bahwa termasuk di dalamnya adalah orangnya dilatih menggunakan teknologi informasinya, kan begitu. Aplikasi yang dibuka yang menunjang, kan begitu. Jangan yang tidak menunjang. Enggak menunjang untuk apa? Yang memang menunjang. Saya punya pengalaman, temen saya itu dulu manajer di Hotel Bandungan Indah. Lalu kemudian karena dianggap berhasil di sana, lalu ditarik ke Taman Wisata Kopeng. Taman Wisata Kopeng. Bagaimana dia menggunakan medsos itu untuk promosinya gitu. Hotel saat itu berkembang sangat pesat. Membangun itu dari hitungan hotel-hotel rugi itu menjadi hotel yang menguntungkan. Lalu biasa pandemi habis sudah lagi balik lagi.
Pak Narno, sugeng siang Pak Narno, alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Haji Sunarno. Sini apa sini? Selamat pagi Bapak Haji Sunarno, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, selamat pagi Mbak. Iya. Iya, iya. Baik ya, selamat datang lagi Pak di Magelang. Oh iya, 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 iya. Baik, kemudian untuk Bapak Joni kita lanjutkan ya Pak. Siap. Tadi kan Siap. baik, tadi kan untuk Jawa Tengah ini sebenarnya potensial ya Pak, banyak sekali tempat-tempat wisata yang potensial, yang menarik. Kemudian tantangannya adalah mengenai teknologi dan infrastruktur. Kemudian sehingga kita perlu memperbaiki itu. Kemudian selain teknologi dan infrastruktur nih Pak, menurut Bapak Joni, apalagi sih Pak yang menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM di Jawa Tengah Pak? Gagasan. Gagasan. Kan sudah kata ide atau gagasan, dasarnya dimulai dari situ. Jadi perlu ada satu penghargaan atau ruang-ruang yang kemudian diciptakan oleh pemerintah sebagai salah satu tadi ya. Iya. Ruang-ruang yang dibikin atau dibuka atau diciptakan oleh pemerintah untuk bisa menggali gagasan dari masyarakat. Apa sih sesuatu yang baru yang mungkin bisa menjadi basis dari ekonomi kreatif. Mungkin Bu Ade nanti ya punya gagasan misalnya kan gitu. Misalnya Kota Magelang misalnya gitu. Kota Magelang itu mau diapakan kan gitu. Betul. Karena sebagai kota kok event-eventnya kayaknya nggak bisa narik wisatawan deh gitu. Kan kalahnya jauh sekali. Betul, dengan Pak. Kabupaten Magelang ya. Kabupaten Magelang karena punya Borobudur kan gitu. Tapi kita mungkin bisa belajar dari Kota Semarang. Kota Semarang itu mampu mengundang wisatawan. Nah, tinggal di sini adalah harus ada gagasan. Bagaimana caranya untuk Kota Magelang ini juga bisa mengundang orang-orang datang menginap, makan di Magelang. Nah, di sini gagasan-gagasan baru tentu diperlukan. Misalnya ketika kita tentu ada beberapa event-event seperti kemarin apa itu? Getuk itu apa itu? Grebek getuk. Lalu kemudian ada hari ulang tahun Magelang ya ini ya. Ya, dari ulang tahun Magelang. Itu event-event kayak seperti itu sebaiknya tentu juga bisa dibangun, dikonstruksi menjadi satu event yang bisa mengundang orang menginap di Magelang, mendatangi event-event tersebut, makan di Magelang, tentu di situ nanti juga perputaran ekonominya jadi berjalan dengan lebih baik. Itu tentu karena bagaimanapun Kota Magelang ini kota jasa kan gitu, karena luasnya nggak luas-luas amat kan gitu, nggak mungkin kita mendasarkan diri pada pertanian ya mungkin, pada perkebunan juga nggak mungkin, pada peternakan juga nggak mungkin, perikanan kayaknya sudah mau habis ini, udah jadi rumah-rumah di wilayah mana itu Potro Bangsan itu kan kayaknya di wilayah situ nggak, itu wilayah Tuguran Potro Bangsan itu untuk kolam-kolam ikannya sepertinya juga mau habis. Sidotopo pun juga sudah mulai jadi rumah-rumah kan gitu. Artinya bahwa Kota Magelang harus ada gagasan baru tentang bagaimana kota ini ke depan akan berjalan. Kalau tidak tentu akan berat sekali karena aktivitas ekonominya jadi agak berat. Nah, di sini ke depan tentu selain barang dan jasa kan gitu, ekonomi kreatif yang mendasarkan pada ide itu juga harus bisa menjadi daya ungkit Kota Magelang. Kota Magelang orang kalau misalnya mau makan apa? Lontong tahu kupat makannya di Magelang. Kota, jarang yang makannya di kabupaten loh. Iya, Pak. Kan gitu. Iya. Lalu kemudian ngomong ke Semerek itu makannya di kota. Nah, tinggal sekarang bagaimana menarik orang-orang untuk datang dan makan di sini. Saya yakin bahwa ke depan sih selama itu diseriusi akan menjadi hal yang menarik. Karena ketika kami berada di Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah itu bahwa yang kita paham sama-sama paham akan ada jalan tol dari Mbawen ke Magelang.
Baik. Kan begitu. Iya, Pak. Nanti ke depan lagi akan ada jalan tol dari Pekalongan, Wonosobo, ujungnya juga Magelang. Wah. Nah, jadi Magelang besok Abude. Nah, dengan akan menjadi satu lintasan besar, persiapan apa yang akan dilakukan oleh Kota Magelang, termasuk Kabupaten Magelang. Besok lintasan besar ini. Solo itu pusat aktivitas sebelah timur Merapi, Merbabu, kan begitu. Iya, Solo betul, itu. Pak. Dan Magelang nanti akan menjadi pusat di sebelah baratnya itu, Merapi dan Merbabu. Itu saya yakin betul dan persen. Tinggal bagaimana menyiapkan infrastruktur yang ada ini untuk ketika kejadian itu terjadi kita sudah siap semua. Baik. Itu yang menarik. Begitu Mbak Sia. Baik, siap. Terima kasih Pak Joni. Kemudian kita lanjut ke Bapak Haji Sunarno, ya Pak. Iya. Baik. Kemudian saya ingin bertanya nih Pak. Sekarang kan Jawa Tengah punya ekonomi kreatif dan UMKM yang potensial ya Pak untuk dikembangkan. Kemudian ada 35 kota dan kabupaten dengan salah satu penduduk yang terbesar Pak di Indonesia. Nah, dengan melihat ini nih Pak, bagaimana Bapak melihat potensi ekonomi kreatif di Jawa Tengah, khususnya di dapil Bapak? Mbak siapa? Mbak Cipa. Mbak Cipa ya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera dan Selamat pagi. selamat pagi juga untuk para pendengar radio Tidar Magelang di Magelang dan sekitarnya. Jadi kalau saya melihat di Jawa Tengah ini sangat potensial dan menjanjikan ya, UMKM, karena kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah salah satu tujuan destinasi wisata yang potensial. Di samping jumlah penduduk yang besar tadi, kita memiliki destinasi wisata yang banyak sekali. Khususnya di Magelang, kita akan memiliki Borobudur ya, yang merupakan magnet para wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara. Oleh karena itu, Magelang atau khususnya Borobudur ditetapkan sebagai daerah kawasan strategis nasional, daerah di mana pemerintah mempunyai perhatian khusus. Karena diharapkan wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Borobudur ini kan akan berjumlah sekitar diharapkan 20 juta wisatawan per tahun. Iya, Pak. Ini kan sangat potensi ya. Sekarang ini baru sekitar 6-7 juta ya. Diharapkan ke depan bisa 20 juta. Oleh karena infrastruktur kita sekarang sedang diberikan oleh pemerintah, antara lain jalan tol, kemudian jalan rel, pembukaan rel kereta api dari Ambarawa ke Jogja dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini membuat peluang khususnya UMKM karena salah satu sektor yang memiliki peluang untuk meningkatkan daya ungkit ekonomi yang tinggi itu adalah pariwisata. Karena di pariwisata itu kita akan terbuka lebar tentang perhotelannya, transportasinya, kemudian rumah makannya, kemudian souvenirnya. Lah ini UMKM ini memiliki peluang di situ. Ya karena bagaimanapun wisatawan pasti akan akan memerlukan cendera mata dan sebagainya. Jadi menurut hemat kami khususnya Magelang dan Jawa Tengah pada umumnya memiliki potensi yang sangat berpeluang untuk meningkatkan UMKM khususnya di bidang ekonomi. Itu Mbak. Ya, Baik, ya. Terima kasih jawabannya Bapak. Kemudian saya mau tanya lagi ya Pak ya. Ya, okay, menurut Bapak nih seperti apa sih Pak? Sekarang kan perkembangan teknologi semakin pesat ya Pak, digunakan semua orang. Nah sekarang seperti apa nih Pak peran teknologi dalam membantu memajukan ekonomi kreatif di Jawa Tengah Pak? Oh baik Mbak Diva. Jadi kita mau tidak mau harus bisa mengikuti perkembangan teknologi ya, perkembangan zaman sekarang ini.
Ya sangat penting ya, karena dengan teknologi yang ada sekarang ini akan lebih membuka lebar peluang-peluang yang ada, umpamanya di bidang pemasaran, bidang UMKM katakanlah. Jadi kalau dengan teknologi IT kan pemasaran kan lebih luas ya, lebih tidak mengenal ruang dan waktu. Jadi umpamanya pemasarannya tidak hanya fokus pada lokal tapi bisa global, bisa mendunia. Itu kemudian yang kedua, biayanya sangat murah. Jadi dengan menggunakan IT tidak tidak memerlukan biaya seperti basar, kemudian pameran, iklan dan sebagainya. Namun demikian juga bidang ini juga masih sangat penting untuk pemasarannya, tapi melalui teknologi informasi ini saya kira akan mempunyai peluang yang sangat besar dalam rangka meningkatkan pemasaran produk-produk dari para produsen UMKM. Ya. Baik, terima kasih jawabannya tadi Bapak Joni kemudian Bapak Sunarno ya. Jadi sahabat Tidar, kita bisa simpulkan nih dengan melihat potensi Jawa Tengah, salah satunya bidang pariwisata seperti contohnya tadi kata Bapak Sunarno Borobudur. Itu kemudian kita butuh kolaborasi ya, yang tadi sudah dikatakan Bapak Joni juga, antara masing-masing aktor baik intelektual, kemudian anak-anak muda ya Pak ya, kemudian pemerintah, dan kita juga butuh gagasan sahabat Tidar. Ketika tiga elemen itu sudah bergabung jadi satu, seperti dikatakan Bapak Sunarno, mungkin ekonomi kreatif kita bisa mendunia nggak Pak? Begitu sahabat Tidar, seru sekali ya obrolan kita pada pagi hari ini. Sahabat Tidar, kita jeda sejenak dulu, dan untuk sahabat Tidar yang mau nanya-nanya nih ya, mumpung ada bapak-bapak wakil rakyat di sini, kita bisa nanya-nanya nih seputar mendorong peningkatan ekonomi kreatif. Nah, sahabat Tidar yang mau tanya langsung aja WhatsApp ke WhatsApp Radio Tidar di 0878 0878 9430. 94,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Apel pagi masih sama Cipa sampai jam 10 nanti, dan masih di sesi yang spesial banget ya sahabat Tidar, masih di Radio Talk Show barengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kerjasama Diskominfo Jateng dan DPRD Jawa Tengah, dengan tema peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Dan narasumber pada pagi hari ini adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak Sukardiono. Selamat pagi Bapak, yang baru hadir nggak Pak? Semangat pagi Mbak. Selamat pagi, gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Kalau menang itu kan baik, punya presiden sekarang. Oh iya. Baik, kemudian ada Bapak Joni Kristianto, saya izin sapa lagi nggih. Selamat pagi Pak. Dan Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Masih semangat nggih Pak? Masih. Dan tahun 2024 ini sahabat Tidar, Jawa Tengah itu akan jadi tuan rumah gelaran HUT Dekranas 2024 dan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-52 PKK dengan tema Tumbuh Bersama Memajukan Warisan Bangsa. Dan event ini akan digelar di Surakarta tanggal 15 sampai 18 Mei 2024. Kemudian sahabat Tidar, Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ini adalah organisasi yang memang didirikan dengan tujuan mengembangkan dan mempromosikan kerajinan tangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan para pengrajin di Indonesia. As we know ya sahabat Tidar, Jawa Tengah itu punya ekonomi kreatif dan UMKM yang potensial sekali untuk dikembangkan. Dan untuk membahas hal ini ya, kita sudah bersama bapak-bapak DPRD Komisi A Jawa Tengah. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, boleh saya main game sedikit Pak? Iya. Boleh ya. Nah, nanti di game ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih, dari Bapak Sukardiono, Bapak dapilnya mana nggih Pak? Dapil 8 Mbak, panggil aja Mas Gudres gitu aja panggilan akrabnya. Kalau Sukardiono nggak pada kenal nanti. Mas Gudres. Dapil 8 meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Boyolali. Baik. Kami dari fraksi Gerindra. Oh, dari kalau Gerindra. domisili kami Mbak di Grabak. Oke, dari Gerabak ya Pak. Yes. Tadi siapa Pak panggilannya? Gudres. Mas Godres. Ya, baik. good itu bagus. Address itu identitas. Oh iya. Jadi orang yang punya identitas bagus. Siap. Kemudian lanjut ke Bapak Haji Sunarno. Bapak domisilinya mana Pak? Dapil mana Pak?
Oh, baik Mbak Siva. Saya Iya. dapat 8 sama ini bertiga. Oh sama bertiga. Saya di Magelang di Perumahan Bumi Prayudan Blok D20. Silakan. Oh dekat Kalau ya ada Pak? waktu, ada teman di sana nggak? Ada? Belum ada Oh, Pak. belum ada. Ya, oke, Mbak. Pacarnya Iya. Kemudian kalau Bapak Joni dari mana Pak asalnya? Iya. Semarang, Mbak. Dari Semarang. Berarti baru Semarang. Baik, ini nanti game kecil-kecilannya itu tentang dapil bapak-bapak ya. Dapil mana gitu yang makanannya paling enak. Ke-spill dong. Baik, langsung aja saya mulai pertanyaannya. Game kecil-kecilan ini nanti dijawabnya barengan bertiga ya Pak. Saya mau lihat nih kompak atau enggak nih bapak-bapak wakil rakyat kita ya Sahabat Tidar. Baik, mulai dari pertanyaan pertama langsung dijawab yang cepat ya Pak. Dapil mana yang makanannya paling enak? Gerabak. Go. Dapil kok. Dapil. Pertanyaannya kurang spesifik. Oh, iya. Ini mau kabupaten kota atau gimana? Jadi kabupaten, kota, kemudian mana Kak Iqbal? Boyolali. Jadi Ya, kota Magelang. Itu bukan dapil. Kabupaten Magelang. Makanan yang paling enak di dapil 8. Oh iya, baik. Kurang Pertanyaan spesifik gitu. Sahabat Ya. Tidar Dapil 8. Ini kita dapat pengetahuan baru loh ya Sahabat Tidar. Jadi as we know Dapil 8 adalah Kota Magelang, kemudian Kabupaten Magelang dan Boyolali. Terima kasih loh ilmunya Bapak-bapak. Baik, jadi pertanyaannya ganti itu ya. Jadi Dapil 8 mana yang makanannya paling enak? Kabupaten Kota Magelang. Magelang. Bapak Haji Sunarno? Kabupaten Magelang. Oh baik, berarti tadi 2-1 ya. Kemudian yang kedua, Dapil 8 mana yang tempat wisatanya paling bagus, Pak? Kabupaten Magelang. Sama Kabupaten Magelang. Baik, kalau pertanyaan kedua ini kompak Sahabat Tidar. Jadi sudah terverifikasi ya kalau Kabupaten Magelang itu tempat wisatanya paling indah. Kalau So, makanan kan tergantung rasa. oh iya, betul Nggak Pak. bakalan sama. Iya. Jadi nih buat Sahabat Tidar yang orang-orang Magelang tapi belum pernah berwisata di Kabupaten Magelang harus explore ya Pak, buat mendukung ekonomi dan UMKM-nya juga. Kemudian dapil mana yang bikin paling betah? Kabupaten Magelang. Bapak? Kabupaten Magelang Oh sama. iya. Karena ini sama-sama dari Magelang dan paham ya. Oh iya. Siap. Kemudian terakhir nih. Oh sudah, ya tadi 3 itu ya games kecil-kecilannya Sahabat Tidar. Kemudian kita lanjutkan pembicaraannya ya Bapak. Saya tanya-tanya lagi nggak ya? Nanti saya Itu tanya kalau satu persatu. boleh Artos itu misalnya masuknya Kota Magelang, makanan terenak tetap di Kota Magelang. Oh gitu. Iya. Baik. Iya. Nah, termasuk untuk anak-anak yang misalnya suka makanan-makanan modern itu ya kan. Betul Pak. Baik, nanti saya tanya mulai dari Bapak siapa yang enak mulai dari Bapak. Kudres. Oh boleh dari Mas Godres dulu yang baru datang ya, baru hadir Sahabat Tidar. Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi Mas ya saya manggilnya. Jadi bicara tentang ekonomi kreatif nih, menurut Mas Godres apa yang perlu dilakukan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan produk ekonomi kreatif? Ya, pengertian dari ekonomi kreatif dulu Mbak. Baik, siap. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era ekonomi baru yang mana informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, gagasan, inovasi, dan pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri sebagai faktor utama. Jadi komponen yang paling, elemen yang paling menentukan adalah SDM itu sendiri. Baik. Itu dari ekonomi kreatif. Terus leading sektor atau sebidang dari ekonomi kreatif yang pas untuk kota maupun Kabupaten Magelang itu kan ada banyak hal loh. Semisal ada fashion seperti anak-anak muda, terus ada kuliner, juga radio seperti punya Mbak ini kan juga masuk di dalamnya juga ya toh. Yang seneng arsitek, mungkin desain interior itu banyak kan ruangnya, apalagi untuk anak-anak muda. Ini sangat-sangat terbuka dengan kreasi, dengan ide, gagasan dan inovasi untuk masuk di ekonomi kreatif. Dalam usaha itu tidak hanya untuk dipelajari, tapi harus dipraktekkan. Wajib hukumnya melakukan langsung action lapangan untuk melakukan usaha-usaha itu sendiri. Dan harus ada gambling-gamblingnya.
kayak kalau mau maju pilkada, mau maju wali kota, ini harus ada gambling-gamblingnya. Jalan dulu, bagaimana nanti? Jangan nanti gimana ya, engkau piye ya, itu nggak jalan. Kalau usaha itu harus gambling. Jalan dulu, bagaimana nanti? Nah, apalagi di Jawa Tengah ini, wabil khusus di kota dan Kabupaten Magelang ini kan banyak sekali kesempatan. Semisal bergerak di bidang kuliner, itu kalau dipadu dengan kekayaan alam di kota dan Kabupaten Magelang yang banyak wisatanya, itu akan menarik para wisatawan dan itu peluang yang sangat-sangat bagus. Baik, siap. Jadi gagasan itu perlu, tapi gagasan tidak cukup nggak Pak kalau tidak di-action-kan. Jadi harus ada action-nya. Siap. Itu tadi langsung action, bagaimana nanti? Gak usah kakean teori kan gitu. Setuju Pak. Nah ini buat sahabat Tidar yang Gen Z juga nih, idenya harus di-action-kan seperti kata Mas Godres ini. Kemudian kita ke Bapak Haji Sunarno. Pak, bagaimana sih kita kalau bicara tentang ekonomi kreatif, menurut Bapak apa yang perlu dilakukan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan produk ekonomi kreatif? Ya, oke Mbak Tifa. Menurut saya, hemat saya ada dua hal yang perlu dipersiapkan, yaitu harus dalam rangka meningkatkan kualitas produk, itu harus diadakan pelatihan dan keterampilan. Itu. Siap. Itu yang kedua, dalam rangka pemasaran ya harus melalui IT itu, teknologi informasi, karena itu tadi saya sampaikan jangkauan pemasarannya kan lebih luas dan mengglobal dunia. Betul Pak. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga pemerintah harus memfasilitasi tentang keterbatasan para UMKM, terutama bidang permodalan, kemudian di pelatihan itu. Jadi dengan cara itu saya kira nanti secara bertahap bisa meningkat pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Ya. Siap, terima kasih Bapak. Jadi menurut Bapak Sunarno ini tadi menambahkan jawaban dari Mas Godres ya. Jadi pelatihan keterampilan dan adaptasi terhadap IT itu penting sekali supaya nanti ketika ada ditunjang oleh IT, produk kita insya Allah bisa mendunia ya Pak ya. Ya, baik, ya, siap. Terima kasih. Kemudian menuju ke Bapak Joni. Bagaimana nih Pak, mengenai ekonomi kreatif, menurut Bapak apa yang perlu dilakukan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan produk ekonomi kreatif Pak? Saya pikir kita butuh event. Ya, kita butuh event untuk kemudian memetakan sumber daya manusia di wilayah sekitar kita yang sebenarnya memiliki ide atau gagasan tetapi belum sempat tereksplor atau Pak. belum sempat terpublikasi, kan begitu. Dahulu kala ada suatu event itu yang cukup terkenal, namanya kalau nggak salah dulu Cilapop, cipta lagu pop itu, itu pernah itu melahirkan penyanyi-penyanyi yang akhirnya terkenal. Karena kalau tidak melalui kompetisi kita nggak pernah tahu. Karena begini, gagasan, orang yang punya gagasan itu semuanya akan mengatakan gagasannya yang terbaik. Iya Pak. Ya kan gitu. Betul. Itu hukumnya begitu. Iya. Misalnya saya mau ke Semarang, itu ada orang yang mengatakan terbaik itu lewatnya adalah Tegalrejo, Kopeng, Salatiga, masuk tol Salatiga sampai ke Semarang. Itu menurut dia terbaik. Ada yang berpendapat, yo sampai ke Salatiga jangan tingkat, jangan masuk tol, gimana masuk tolnya Bawen. Itu mana yang terbaik. Nah, dari semua gagasan-gagasan itu, nah itulah sedang dikompetisikan. Karena bagaimanapun tetap harus dikompetisikan. Karena kalau nggak dikompetisikan, tidak akan ada indikator yang bisa untuk menilai. Nah, di sini kita butuh, misalnya kita bisa bikin event gitu, event itu misalnya event tentang gagasan bisnis apa begitu. Mungkin nanti ada yang bawa gedok kan gitu, cuman bentuknya berbeda. Mungkin
toppingnya tidak lagi pakai parutan kelapa. Seperti halnya ketika kita pernah ke Bandung belum? Belum, Mbak. Belum. Tahu surabi? Tahu. Serabi tahu ya? Tahu. Nah, kalau di sana tuh toppingnya ada yang keju, ada yang topping apa, dan itu laku. Nah kalau kita masih banyak serabi ya seperti Magelang punya getuk ya cuma seperti itu. Kalau misalnya dibikin getuk 3 warna itu misalnya jadi cuma kayak gitu, dan malah butuh kemudian gagasan-gagasan bisa ngungkit lagi. Karena kalau tidak ada satu gagasan bisa ngungkit, ya saya katakan seperti di awal tadi, kita itu kedatangan cilok, cilur, cireng, itu caci, cici, aci itu kan, kan cuma pati sebenarnya itu. Tapi ya itu mau tidak mau itu kita jauh sekali. Ada selalu gagasan. Lalu kemudian ada cilur keju, misalnya begitu. Dunia menginginkan itu. Dunia itu sekarang tidak bisa kok sesuatu yang dalam artian karena ya anak-anak mudanya ya sudah tidak bisa lagi diajak misalnya yuk makan snack gitu. Kan sudah jarang anak-anak muda makan snack sekarang ini. Betul, Pak. Nah, coba misalnya snacknya itu dibikin bagaimana begitu. Yang nanti anak muda kan juga suka. Kalau perlu bahan snack itu sebagai ciri khas kota Magelang bisa dijual juga nanti ke kota-kota lain di Jawa Tengah maupun di Pulau Jawa atau di seluruh Indonesia. Coba di mana? Di luar Mas Iqbal atau saya pernah mendengar ya ada orang jualan snack di luar Magelang? Belum pernah. Itu makanan yang enak, sehat kan gitu. Tapi mengapa orang luar Magelang nggak makan? Baik. Nah itu kan harus ada kreativitas di situ sehingga semua orang mau. Seperti kita katakan tadi bahwa ayam goreng kita sama-sama paham ayam goreng. Dimanapun ayam digoreng ya cuma kayak gitu, dikasih sambal, kasih kemangi ya. Di mana-mana sejak saya kecil. Tapi kemudian ketika sekarang ngapain di merek Lamongan? Dan mengapa ketika di merek Lamongan jadi lebih laris? Kan begitu. Memangnya ada dukun Lamongan kan gitu kan? Ya enggak kan. Tapi artinya bahwa kreativitas mereka, oh ternyata ketika menjual ayam itu dibarengkan sama bebek supaya yang tidak suka ayam sukanya bebek makan, lalu dibarengkan juga dengan ikan kan gitu. Baik. Kan macam-macam kreativitas seperti itu yang menjadi PR bagi kita. Ayo kompetisi gitu, karena kompetisi itu baik. Baik. Siap, berarti menurut Pak Joni sendiri memang yang paling penting kembali lagi gagasan ya yang bisa direalisasikan melalui event-event. Karena sekarang anak muda kan memang suka event-event begitu ya Pak, kemudian kompetisi juga. Misalnya kan bisa kita pada waktu gerebek getuk misalnya kan gitu, lomba kreasi kan itu, lomba kreasi getuk lah, yang suruh nilai orang luar, jangan orang di dalam. Setuju, Pak. Kok bagusan ini ya, siapa tahu bahwa ketika orang-orang yang dari luar Magelang itu melihat menarik, bisa dipasarkan keluar kan juga bagus kan gitu. Mosok kita membeli segala sesuatu harus di kota asalnya kan juga nggak harus kan. Iya, setuju Pak. Kemana-mana bisa. Baik, kemudian lanjut Sahabat Tidar ke pertanyaan kedua nih. Jadi mulai dari Mas Gudres lagi. Baik Mas, seperti apa kerjasama dan kolaborasi yang sebenarnya perlu dibangun oleh baik oleh legislatif, kemudian pemerintah dan masyarakat sehingga untuk bersama-sama meningkatkan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Jadi kolaborasi yang seperti apa? Ini sangat menarik. Jadi untuk meningkatkan ekonomi apapun termasuk ekonomi kreatif, kita harus punya semangat dan frekuensi yang sama. Betul. Pelaku usaha, pemerintah, juga swasta itu punya semangat yang sama untuk meningkatkan ekonomi di Jawa Tengah. Para pelaku usaha saya sampaikan tadi harus memulai. Ketika sudah memulai, pemerintah harus hadir mengadakan pelatihan. Syukur-syukur yang diharapkan yang namanya usaha tidak terlepas dari permodalan. Nah, bank-bank pemerintah, baik itu pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi itu harus hadir memberikan pinjaman dengan cara yang mudah dan bunga yang serendah-rendahnya. Karena permodalan ini kunci utama. Terus yang ketiga, swasta.
swasta juga harus hadir. Swasta itu mencari untungnya, mencari nafkahnya kan di Kabupaten dan Kota Magelang. Ya CSR-nya sebagian dialokasikan untuk para pelaku usaha kecil, jangan para usaha yang besar kan gitu. Pak. Jadi pelaku usahanya juga sudah mulai bergeliat, berjalan. Pemerintah hadir, ada pelatihan, ada fasilitas kemudahan untuk pinjam bunga. Tapi ya itu mental atau mindset dari para pelaku ini juga ya harus dirubah. Kadang-kadang teman-teman di Kabupaten Magelang maupun kota itu pinjem bank tidak untuk usaha, tapi dianggap untuk income. Wah, kalau itu sudah terjadi seperti itu ya wassalam kan gitu. Nah ini yang kita harus, mindset kita yang harus kita bangun, dan mindsetnya juga yakin seperti tadi yang dipaparkan Mas Joni, bahwa produk-produk di Magelang itu kualitasnya itu unggulan, bisa menasional minimal. Cuman cara promo dan pengemasan untuk keluar ini, nah ini kita harus punya mindset, punya konsep yang bareng antara pelaku, pemerintah dan swasta. Jika paling tidak menasional, paling tidak di Magelang syukur-syukur menjawa tengah, kalau lebih luas menasional, syukur-syukur menginternasional gitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi ternyata Sahabat Tidar, semangat dan frekuensi yang sama antara pemerintah, swasta, kemudian pelaku usaha itu penting untuk dilakukan. Kemudian ke Bapak Haji Sunarno lagi. Bapak, baik, menurut Bapak kolaborasi apa nih yang harus dilakukan pemerintah, kemudian legislatif dan masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi kreatif, Pak? Ya, baik Mbak Diva. Menurut hemat kami ada peran yang harus dimainkan ya dari pemerintah. Dalam ini pemerintah kan itu harus mengatur, mengayomi untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya UMKM tadi. Jadi pemerintah harus mengatur, dalam ini harus dibentuk kalau tingkat provinsi ya peraturan daerah tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, jadi bupati wali kota harus membuat payung hukum untuk melindungi, mengembangkan para UMKM ini. Jadi dibentuklah di situ peraturan-peraturan daerah. Kemudian masyarakat kontribusinya apa, kolaborasinya, masyarakat juga harus mengutamakan pembelian produk-produk dalam negeri. Setuju, Pak. Yang sifatnya produk-produk UMKM kita, jangan punya pikiran mesti harus belinya dari produk luar negeri, import dan sebagainya. Kita mengutamakan produk dalam negeri masyarakat. Kemudian swasta tadi disinggung untuk para BUMN, BUMD itu memberikan CSR kepada itu para apa namanya kelompok-kelompok usaha UMKM tadi. Demikian ada sinergitas dalam rangka meningkatkan mengembangkan UMKM di daerahnya masing-masing. Supaya apa? Supaya mereka punya ruang gerak, ruang gerak difasilitasi. Pemerintah kan tugasnya juga di samping mengatur, mengayomi, memfasilitasi, memberikan kemudahan. Jadi semuanya tujuannya adalah dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat, sebagaimana tujuan negara kita itulah melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan. Itu mesti harus diutamakan. Jadi pikiran-pikiran itu harus ada di pemerintah, di masyarakat sendiri dengan membeli tadi produk-produk dalam negeri. Saya gitu Mbak, sedikit pandangan dari saya. Baik, jadi Sahabat Tidar, menurut Bapak Haji Sunarno, ini pemerintah tuh perlu memberikan payung hukum, kemudian masyarakat juga, kita juga ya sebagai Gen Z generasi muda, jangan beli produk yang luar-luar terus, beli juga produk-produk lokal. Karena baik Mbak Diva, mungkin saya bagaimana mengaturnya? Contohnya begini, umpamanya di daerah itu diberikan kesempatan kepada kelompok UMN untuk diberikan satu tempat untuk
showroom katakanlah untuk pameran. Karena di hotel-hotel itu kan dari lobi hotel ada produk UMKM di situ, itu diberi kesempatan. Kalau itu nanti dicantumkan dalam perda, saya kira sekarang ini sudah ada 1-2 hotel tapi belum semuanya. Dan ini perlu diatur gitu. Jadi itu dengan ruangnya lebih luas lagi untuk para kelompok UMKM. Gitu Mbak Ziva. Siap. Kemudian tadi untuk para pelaku swasta juga harus menggencarkan CSR-nya ya Pak ya. Iya. Juga di tempat wisata-wisatawan. Ini sudah dimulai, kalau di Magelang di Ketepas itu sudah ada, begitu masuk sudah ada ruang showroom untuk memamerkan produk UMKM di Magelang. Itu bagus sekali. Mungkin bisa dicontoh untuk tempat-tempat wisata yang lain. Ya, gitu Mbak. Baik, siap. Kemudian ke Bapak Joni lagi. Jadi bicara tentang memajukan ekonomi kreatif, kemudian kolaborasi apa yang harus dilakukan pemerintah, kemudian swasta dan legislatif, Pak? Jadi sejak awal ketika kita berbicara tentang ekonomi kreatif yang dimulai dari ide, itu memiliki sejarah di Amerika Serikat, yaitu ketika diundangkannya, dibikinkan peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual, dan Amerika Serikat ketika itu diundangkan, itu langsung bisa di tahun yang sama mendapatkan pendapatan 404 miliar dolar. Kan gitu. Jadi itu dianggap, ternyata bahwa ketika gagasan dilindungi, diakui sebagai itu adalah hak milik seseorang, dan kalau orang mau pakai harus bayar, gitu. Itu ternyata ada pendapatan yang gede besar. Namanya ekonomi kreatif itu yang juga idenya, gagasannya dulu. Nah disinilah kita nanti sangat berharap bahwa proses-proses plagiat itu bahkan kalau tidak malah over kepemilikan. Misalnya kalau kita lihat itu ada rumah makan namanya nasi liwet Wong Solemu di Solo. Nanti sebelahnya nasi liwet Wong Solemu asli, satunya nasi liwet Wong Solemu 1959 gitu. Itu sebenarnya yang punya, sebenarnya yang mana? Nah, ada namanya Wong Solemu kan gitu. Itu akhirnya kan jadi gagasan yang atau idenya ini yang awalnya itu lagi dijual kan jadi nggak laku dijual. Setuju Pak. Nah gitu. Nah disinilah peran pemerintah menurut kita yaitu bahwa nanti ketika memang itu tidak hanya kemudian dari pemerintah pusat tidak. Itu pun juga nanti bisa pemerintah kota, kabupaten atau provinsi adalah bahwa membuat suatu lembaga kan itu sudah ada sebenarnya lembaga hak atas kekayaan intelektual itu. Cuman bahwa itu kan orang berpikirnya kalau sudah berkarya apa biasanya di tingkat seni ya, itu baru nanti akan didaftarkan. Cuman kita bisa menggali ada gagasan apa yang itu direkam sehingga bisa menjadi jejak digital bahwa gagasan ini kalau misalnya diuji di lembaga tentang hak atas kekayaan intelektual tadi itu bisa diakui bahwa ini adalah haknya Mbak Ziva. Jadi misal paling sederhana begini, pernah lihat cepetan kertas itu yang kayak besi itu loh. Iya pernah Pak. Atau temiti. Iya pernah. Peniti itu orang bikin pabrik bikin itu masih bayar loh. Walaupun nilainya sudah mungkin 0,001 rupiah kan begitu, tapi masih bayar. Jadi orang produksi itu masih bayar terus. Ketika misalnya tangki bensin di motor atau mobil itu siapapun yang bikin ya bayar ke Israel. Nah gitu. Jadi terjadi konektivitas di seluruh dunia. Tidak bisa kemudian kita ngomong tak produksi di sini diam-diam kan itu nggak bisa sebenarnya. Itu ketika kita memproduksi, disitulah hak atas kekayaan intelektual karena adanya gagasan atau ide tadi itu dapat dilindungi. Itu menjadi penting. Itu
pemerintah sudah melakukan itu, tinggal sekarang bagaimana mensosialisasikan lagi. Mungkin di dalam di Radio Tidar ini pada siang hari ini kami juga menghimbau kepada masyarakat kalau memang memiliki ide atau gagasan atau sudah punya produk, merasa itu produk itu yang lain belum bikin, yang bikin baru jenengan, itu ya tolong daftarkan di lembaga yang melindungi hak atas kekayaan intelektual itu. Sehingga kalau nanti yang lain-lain itu memang mau mencontoh, mau meniru, nanti ya harus ada royalti. Kan gitu. Setuju, Pak. Pernah karaoke belum? Pernah. Itu ketika nyanyi lagu, kita milih lagu, kita nyanyikan, itu ada loh royaltinya. Oh. Jadi dari perusahaan karaoke-nya itu membayar kepada pemilik lagunya. Baik. Karena di situ nanti akan muncul, oh lagu ini disal sekian kali nanti muncul. Itu juga ada di situ. Baik. Jadi tentunya kita berharap bahwa tidak hanya hal-hal yang lama, tetapi kita juga berharap hal yang baru. Terutama kalau kita ngomong tentang Magelang itu, terutama Kabupaten Magelang, bahwa ke depan itu harus serius betul untuk bidang pariwisata. Ketika nanti titik temu jalan tol sudah nyampe, mungkin 7-10 tahun lagi sudah terhubung semua, itu kita akan mengalami yang namanya boom pariwisata di Magelang itu. Nah, menuju ke sana harapan tentu karakter masyarakat harus dibangun untuk siap sebagai kelompok sadar wisata, tidak ada pungli, tidak ada pemerasan, tidak menaikkan harga tiket, kan begitu itu. Tetapi juga harus dijaga bahwa tanah-tanah yang ada di Magelang ini jangan sampai seluruhnya jatuh ke tangan investor luar, kan begitu. Betul, Pak. Pernah ke Panglipuran di Bali? Sudah. Gak pernah? Bayangin, yang dijual apa? Melihat rumah tuh, sama jalan yang bersih itu saya bayar kok itu. Artinya itu ternyata hanya kayak gitu bisa dijual. Rame, orang datang bayar tiket, kalau nggak salah tiketnya itu 25.000 ya. Iya. Bayar tiket 25.000 per orang, datang cuma suruh melihat jalan sama rumah. Itu aja. Itu kok bayar kan gitu. Nah, saya pikir di situ gagasannya yang mahal. Bagaimana mencitrakan satu desa terbersih di dunia nomor 3. Itu yang mahal kan di situnya itu, hanya orang datang ke sana. Itu Mbak Cipak. Siap. Jadi di sini juga selain gagasan, hak atas kekayaan intelektual juga penting sekali ya Pak untuk melindungi ide-ide itu, kemudian sehingga tidak ada plagiasi. Ya, itu yang jadi nilai jual. Siap. Kemudian ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan sebelum pamitan nih dari Bapak Sukardiono. Jadi Bapak terakhir nih sebelum pamitan, apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pelaku ekonomi kreatif khususnya di Magelang, Pak? Luar biasa, kesempatan luar biasa, utamanya untuk generasi muda, mahasiswa mulai di bangku kuliah itu sudah mulai berwirausaha. Betul, dan Pak. mindset dalam menentukan arah masa depannya ketika lulus kuliah nanti akan jadi pengusaha dan menciptakan lapangan kerja. Jangan untuk jadi karyawan, jangan bisa masuk ini di perusahaan ini, tapi menciptakan lapangan kerja, syukur-syukur membuka lapangan kerja untuk orang lain. Nah, itu mindset yang harus ditancapkan dalam pikirannya. Itu utamanya untuk generasi muda. Apalagi generasi muda dalam bermedia sosial, bergadget, itu kan sudah 2-3 langkah daripada kita ini. Pak. Nah, skill itu manfaatkan sebaik-baiknya pada role yang benar. Dimanfaatkan secara proporsional. Syukur-syukur profesional kan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian untuk Bapak Haji Sunarno, sebelum pamitan lagi nih, apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pelaku ekonomi kreatif khususnya di Magelang, Pak? Baik, Mbak Diva. Sebagaimana kita ketahui bahwa Jawa Tengah dan khususnya Magelang ini merupakan tujuan wisata utama. Tadi saya sampaikan
bahwa Borobudur ini merupakan magnet. Ke depan akan dikunjungi kurang lebih 20 juta orang per tahun loh ini, per tahun. Sekarang ini sekitar 6 sampai 7 juta. Dan berarti ada potensi wisatawan yang akan datang ke sini banyak sekali. Dan ini peluang kan? Karena wisatawan ini kan memerlukan ya tadi sektor-sektor seperti perhotelan, transportasi, rumah makan, souvenir, masih banyak lagi. Nah ini pada masyarakat kami menghimbau untuk yang punya minat dan bakat ya di bidang UMKM ini, monggo untuk bisa mempersiapkan diri dan segera melakukan persiapan atau langkah-langkah agar peluang itu tidak menjadi sia-sia. Magelang ini memiliki potensi alam wisata yang sangat terbuka, sangat luas. Akhir-akhir ini sudah dibuka di Kayangan Tol ya, di Sawangan di dekat Ketepas, kemudian ada Neval Van Java ya di sebelah barat pegunungan Sumbing ya. Ini merupakan potensi yang kalau digali saya kira akan lebih terbuka. Betul. Untuk para khususnya generasi itu untuk memanfaatkan peluang itu. Monggo sudah tentu nanti di bawah binaan pemerintah ya dan dinas-dinas yang terkait, masyarakat bisa minta informasi mana yang kira-kira tepat untuk dilakukan usaha-usaha terutama di UMKM. Saya kira demikian. Terima kasih Mbak Vita. Baik, terima kasih. Kemudian ke Bapak Joni lagi nih Bapak, sebelum jeda ya, ternyata sudah ada pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Tidar yang masuk, tapi nanti kita akan jawab setelah jeda ya Bapak-bapak. Kita ke pertanyaan sebelum jeda dulu. Jadi apa pesan-pesan Bapak untuk pelaku ekonomi kreatif di Magelang, Pak? Pesannya adalah tingkatkan literasi. Ya, tingkatkan literasi. Artinya di sini jangan malas baca buku, karena bagaimanapun semakin banyak buku yang dibaca dan dipahami, maka gagasan-gagasan baru biasanya muncul lebih komprehensif. Jadi, ternyata gagasan saya ini hampir sama yang dipraktekkan di negara mana dan hasilnya seperti apa. Itu bisa nanti menjadi pertimbangan-pertimbangan sebelum gagasan itu betul-betul dimunculkan. Ada sekarang itu kalau nggak salah, apa namanya, camper camp ya, camper camp. Iya betul Pak. Camper van yang mobil-mobil itu ya Pak? Camping. Oh iya, camping. Jadi kita itu di tempat yang mungkin menarik hanya menyediakan papan itu. Jadi papan yang ditata rata itu. Lalu di sana orang akan mendirikan tenda, nginep di sana. Itu bayarnya itu bisa 500.000. Oh. Senilai hotel. Ada cuma kayak gitu saja. Jadi kita nggak perlu bikin bangunan fisik yang mahal, menyediakan dari kayu. Orang pengen tidur di luar ruangan kan gitu. Intinya kan begitu. Iya. Dan mereka mau membayar. Ini kan kita nggak pernah tahu ini gagasan dari mana kayak gini. Kok ternyata sekarang menjadi satu hal yang kayak sekarang juga ada apa? Glamping ya? Iya, glamping Pak. Ada itu juga glamping kan gitu. Lagi viral. Dalam arti ya itu ternyata membayar. Kalau kita zaman saya dulu masih sekolah itu paling kalau di tempat-tempat camping kan ya murah sekali kan. Sekarang mahal-mahal dan mereka mau membayar gitu. Cuman tentunya mungkin wisatawan kita nggak setinggi kemarin-kemarin ya, karena kan Eropa sedang perang.
uangnya lagi dipakai untuk perang dulu. Oh iya. Tidak bercinta dengan alam kan begitu, tapi sedang untuk perang dulu. Cuman harapan kita selesai perang itu nanti dunia pariwisata kembali lagi, dan tentunya apa yang menjadi kreativitas dari masyarakat di Jawa Tengah itu bisa menjadi sesuatu yang menarik bagi para wisatawan datang. Siapa? Jadi Sobat Tidar, itu tadi ya pesan-pesan dari Bapak-Bapak Komisi A DPRD Jawa Tengah untuk pelaku ekonomi kreatif khususnya di Kota Magelang ya. Harapannya untuk pelaku ekonomi kreatif Magelang bisa menyerap dengan baik, kemudian bisa mengimplementasikan, meningkatkan literasi, kemudian mengimplementasikan pesan-pesan dari Bapak-Bapak Komisi A DPRD Jawa Tengah. Kemudian Sahabat Tidar, buat Sahabat Tidar yang mau tanya-tanya nih mengenai peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah, Cipa buka dulu line interaktif di 0878 0878 94,3 FM Radio Tidar, radio nomor 1 di Jawa Tengah. Apel pagi masih sama Cipa, Sahabat Tidar, sampai jam 10 nanti. Sahabat Tidar masih di sesi yang spesial Radio Talk Show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, kerjasama Diskominfo Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah, mengusung tema mendorong peningkatan ekonomi kreatif di Jawa Tengah. Dengan narasumber pada pagi hari ini yang masih hadir ada Bapak Sukardiono dan Bapak Dr. Andes Haji Sunarno. Baik, kemudian ini sudah ada Sahabat Tidar yang join ya Pak di sesi kali ini, memberikan beberapa pertanyaan. Kita tanya 2 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian nanti 1 pertanyaan lagi terakhir ya Pak. Kemudian saya tanyakan dulu kepada Bapak Haji Sunarno. Jadi ini dari Indah ya Sahabat Tidar, dan lagi streaming dari Boyolali. Oh, streaming ya. Jadi dibanding 2 dapil lainnya, Bapak Boyolali seperti tertinggal dari wisata sampai infrastruktur dibanding kota, kabupaten, dan Kabupaten Magelang. Nah, kemudian apa langkah-langkah yang Bapak-bapak akan lakukan untuk menyamaratakan kemajuan di 3 dapil tersebut, Bapak? Ya, baik Mbak Liva. Jadi pembangunan di Kabupaten Magelang Kota dan dibandingkan dengan Boyolali memang ada kelebihan dan kekurangannya. Betul Pak. Menurut hemat saya di Magelang ini relatif sinergitas keterpaduan program antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten bersama masyarakat itu nampak ada kolaborasi tanpa harus melihat perbedaan politik, pandangan politik. Jadi kalau di pembangunan itu kan ada skala prioritas ya, karena terbatasan dana kan kita membangun itu harus dengan skala prioritas mana yang lebih penting dulu. Nah, di sini baiknya Magelang itu melihat skala prioritas tanpa melihat perbedaan politik di masyarakat. Nah, kalau di Boyolali ini saya rasakan masih ada gap perbedaan politik ketika masyarakat katakanlah ini perbedaan politiknya, pandangan politiknya berbeda, ini bukan menjadikan prioritas utama. Nah, oleh karena itu hasil pembangunan ekonomi juga saya kira lebih cepat di Magelang karena prioritas pembangunannya bisa dilihat angka kemiskinannya saja. Magelang bukan termasuk kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrim. Iya ya, Pak. Itu bisa dilihat. Kemudian jalan-jalan desa apalagi antar kecamatan sudah bagus ya, karena kita memiliki sumber material yang bagus. Sebenarnya sama dengan Boyolali karena pasir Merapi ini merupakan pasir yang kualitasnya sangat tinggi sehingga kalau di aspalnya, campuran aspalnya tetap bagus. Itu jadi ini ada keterpaduan sinergitas antara pemerintah, masyarakat sendiri itu lebih menonjol, lebih baik daripada di Boyolali. Siap. Kemudian langkah apa ya? Harus kembali kepada
skala prioritas yang kita bangun, kita komitmen dengan daftar skala prioritas itu dalam membangun karena keterbatasan dana. Jangan sampai itu yang dibangun itu tidak apa istilahnya asas manfaatnya sebenarnya jauh lebih kecil, ya. Sehingga menurut saya umpamanya apa yang perlu dibangun ya desa dulu, baru kemudian kota. Kalau Boyolali ini kota baru, kota memang bagus, ditata sebenarnya bagus, tapi jalan-jalan desa masih banyak yang perlu perhatian. Nah, ini makanya himbauan kami untuk Pemkab Boyolali untuk bisa melaksanakan skala prioritas pembangunannya lebih dititik beratkan pada pembangunan infrastruktur di pedesaan. Itu. Kemudian juga saya kira bisa memanfaatkan anggota-anggota DPR baik RI maupun provinsi dan kabupaten untuk fokus kepada itu karena kebijaksanaannya, kemudian DPR sendiri kan memiliki pokok-pokok pikiran yang harus dilaksanakan di dapilnya masing-masing. Ini harus bisa bekerja sama dengan DPR. Siap. Itu kemudian yang yang ketiga ya, perencanaan UMKM tadi. Ini pertanyaan pertama, Pak. Oh, kemudian pertama. Ada pertanyaan kedua dari Udin di Mertoyudan. Mertoyudan. Iya. Kata Udin, terima kasih kunjungannya Bapak-Bapak di dapilnya. Mau tanya dong Pak, dari 3 dapil, mana wilayah yang paling sulit untuk berkembang dan apa hambatan sekaligus solusi untuk mengembangkan ekonomi tersebut? Oh, itu di Magelang ya? Iya, iya Udin dari Magelang. Kemudian pertanyaannya dari 3 dapil tersebut, mana yang paling sulit untuk berkembang? Iya. Baik, ya yang saya rasakan di Boyolali ya, yang paling sulit. Ya. Ya ini tadi masalahnya karena perbedaan politik tadi kadang-kadang menjadikan dasar pertimbangan untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Itu jawaban saya itu. Baik, karena saya merasakan jadi ketika perbedaan politik skala prioritasnya jadi bahkan sama sekali dihilangkan, itu kan tidak tepat. Iya, jadi permasalahannya adalah di perbedaan pandangan politik itu sendiri ya Pak. Baik. Kemudian ke pertanyaan terakhir ya Pak, dari Emilia dari Salaman. Selamat siang Mbak Cipa dan Bapak-Bapak anggota Dewan. Terkait ekonomi kreatif, masyarakat banyak yang berminat. Namun terkadang terkendala dengan permodalan dan pemasaran produk. Yang ingin kami tanyakan, solusi apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap kendala yang dihadapi masyarakat? Terima kasih. Oke. Salaman ya, Mbak siapa? Mbak Emilia. Mbak Emilia. Iya. Baik, ya di segi permodalan sebenarnya pemerintah sejak dulu sudah memberikan ruang dengan bisa mengajukan permodalan ke bank-bank pemerintah yang disediakan melalui KUK ya, kredit usaha kecil ya. Itu disediakan ya, kredit usaha rakyat ya, KUR ya, kredit usaha rakyat ya. Jadi ini masih diberi kesempatan. Kemudian juga kalau di Magelang kita akan memiliki bank sertifikasi UMKM, yaitu Bank Pasar 69 iya, di Magelang khusus. Mereka akan bisa memfasilitasi, membimbing, membina baik dari aspek permodalan maupun aspek-aspek di bidang pelatihan dan keterampilan misalnya. Itu dibuka. Jadi silakan aja nanti bisa berhubungan langsung kepada yang bersangkutan. Kemudian juga kalau di bidang pemasaran ya tadi saran saya menggunakan IT. Kemudian yang kedua juga sering diadakan basar-basar, pameran atau event-event yang bisa memberikan ruang untuk para produsen UMKM ini bisa memamerkan promosinya barang produknya. Seperti Magelang saya kira sering ya di kota Magelang, hampir setiap bulan ada itu. Kemudian di daerah sekitar kita juga sering
di mana itu pertanian, di bidang pertanian ya, di Soropadan. Nah ini kalau enggak salah kalau dulu zaman Pak Gubernur Mardianto itu 3 bulan sekali diadakan event itu masalah pertanian, itu juga membuka peluang. Kemudian juga event-event yang lain saya kira di Magelang sering diadakan. Baik. Saya kira itu Mbak Tifa. Baik, Ya, terima kasih Bapak Sunarno atas jawabannya. Kemudian supaya lebih lengkap ya sahabat Tidar jawabannya, kita ulang lagi pertanyaannya ke Bapak Sukardiono. Jadi ini ada Indah Pak yang sudah bergabung dari Boyolali sedang streaming. Jadi dibanding dapil lainnya, Boyolali seperti tertinggal dari wisata sampai infrastrukturnya dibandingkan kota dan Kabupaten Magelang. Nah, kemudian apa langkah yang Bapak-bapak akan lakukan untuk menyamaratakan perkembangan 3 dapil tersebut? Di Boyolali, Mbak Indah ini mesti familiar kalau sama saya, soalnya saya itu ketua DPC Boyolali. Jadi menurut kami Boyolali itu tidak ketinggalan, Mbak Indah. Jadi harus berbangga diri bahwa Boyolali punya produk andalan yang sudah menasional, yaitu susu. Oh, iya, Susu nasional itu sentralnya ada di Boyolali dan di Bogor. Nah itu tadi seperti yang sudah dipaparkan Pak Haji Sunarno, Mas Joni, itu untuk memasarkannya, untuk mengenalkan ke dunia luar Boyolali, Sokor Menjawa Tengah, Sokor Menasional, Sokor Menginternasional. Dan susu dari Boyolali itu sangat-sangat luar biasa. Saya ketika siaran di Radio Merapi Boyolali itu ada suguhane minum susu jahe pagi itu istimewa, lain dari yang lain. Jadi Boyolali adalah andalannya adalah susu. Jadi tidak perlu berkecil hati dan tidak terketinggalan. Iya. Sekarang juga punya stadion yang bagus. Betul. Untuk dari sisi olahraga. Jadi menurut hemat kami stratanya hampir sama kok dari Boyolali, Magelang dan Kota Magelang. Nah, untuk bisa leading dengan kota-kota lain itu perlu inovasi dari pemerintah daerah masing-masing. Nah, ini monggo generasi muda, ini musimnya pilkada baik di kabupaten, kota maupun Boyolali. Ketika kemarin-kemarin tidak ada perkembangan yang stagnan, ini kesempatan untuk memilih pemimpin yang paling pas. Wabil khusus Boyolali juga untuk yang paling pas untuk memimpin, untuk memajukan Boyolali. Jadi Boyolali akan lebih berkembang atau enggak tergantung kepala daerahnya. Nah, ini kesempatan emas terbaik. Kalau selama ini mungkin dianggap belum berkembang atau baik, mungkin akan lebih baik lagi. Itu Mbak Indah. Kemudian ada pertanyaan kedua Pak untuk Pak Sukardiono dari Udin di Mertoyudan. Terima kasih kunjungannya Bapak-bapak di dapilnya. Izin tanya Pak, dari 3 dapil, menurut Bapak mana wilayah yang paling sulit berkembang? Dan apa hambatan sekaligus solusinya? Mas Udin ya? Iya. Semangat pagi Mas Udin. Mohon izin, itu mesti ini mindset pertanyaannya dirubah Pak Udin. Menurut Bapak 3 dapil, daerah mana yang paling mudah untuk berkembang? Jadi mindset sulit itu harus dihilangkan, tapi harus mindset mudah. Kita itu kalau mau melangkah, mindset kita itu semua hambatan, semua rintangan, semua yang menyusahkan itu dianggap sebagai tantangan. Baik Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali punya keunggulan, punya potensi masing-masing. Saya nggak berbicara masalah kelemahan, tapi kelebihan. Karena orang yang mau sukses, orang yang sukses adalah orang yang gagal membuat alasan. Tapi orang yang gagal adalah orang yang paling sukses membuat alasan. Nah, itu kan pilihan. Iya, Jadi baik Kabupaten Magelang, Kota Magelang maupun Boyolali, semua untuk berkembang punya peluang yang sangat besar. Tergantung satu pemerintahannya, kedua para pelaku usahanya, dan yang tidak kalah penting yaitu generasi mudanya. Ini tadi sudah saya sampaikan, saat paling pas kita untuk memilih kepala daerah yang mumpuni. Kalau perlu yang muda, kan gitu.
Iya, yang Pak. sesuai harapan anak muda itu sendiri, yang penuh inovasi, penuh gagasan, kan seperti itu. Kemudian, baik, itu pertanyaan terakhir ya Pak. Baik, sudah terjawab ya sahabat Tidar. Baik, terima kasih sekali lagi untuk anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sukardiono, kemudian tadi Bapak Sunarno dan Bapak Joni. Sehat selalu Bapak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Pak. Sukses juga untuk gelaran HUT Dekranasda 2024 dan Hari Kesatuan Gerak ke-52 PKK di Surakarta. Dan demikian sahabat Tidar, Radio Talk Show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, kerjasama Diskominfo Jateng dan DPRD Jawa Tengah. Cipa pamit, suara Adita Karya. Radio Tidar, sampai jumpa.